والرجل يا نبي وطننا إندونيسيا وأباكي من كل بلية الجهادية الجهادية. Betul. Zikir, berrabita, berwajakan. Kita tolong oleh bersama. Jika paksa di usaha, nikah dengan usaha rapian. Napanya mana? Pesen rapian si yang punya gula matian. Berawal dari telegram yang dikirim Al-Habib Muhsin kepada Pak Khalis. Beliau bertanya, apakah ongkos untuk berangkat ke Pontianak telah terkumpul? Pak Khalis pun bingung dan bertanya, maaf Ustadz, bukankah jadwal dakwah ke Pontianak masih belum waktunya? Tanpa janji Allah berkata lain, Al-Habib Muhsin yang tidak ingin menunda-nunda waktunya untuk menjumpai para muridnya. Beliau tetap berusaha mencari cara agar sampai ke Pontianak. Seakan tak pernah luntur semangat dakwah yang ada pada diri beliau. Yang ada dalam pikiran beliau pada saat itu tak lain dan tak bukan, melainkan merasa kasihan kepada murid-muridnya yang merindukan dan mengharapkan kehadirannya. Hingga pada akhirnya Al-Habib Muhsin meminta izin kepada salah satu istrinya agar menjual kalung pemberiannya yang akan dijadikan ongkos untuk berangkat ke Pontianak. Perjalanan dakwah beliau kala itu ditemani oleh salah satu istrinya, Ibunda Yun, dan putri bungsunya Syarifah Hadijah dengan menaiki pesawat terbang. Beliau juga memberangkatkan beberapa ikhwan dari Sumeneb dan Situbondo untuk menemani putra-putra beliau yang lain dengan menggunakan kapal laut. Sesampainya Al-Habib Muhsin beserta rombongan di Pontianak, beliau langsung meneruskan perjalanannya ke setiap daerah di pelosok Pontianak dan sekitarnya. Seperti biasa, perjalanan beliau dimulai dari salah satu rumah beliau yang berada di Sungai Jawi, Gang Parindra tepatnya. Di sanalah Al-Habib Muhsin memulai dakwahnya dengan memberikan tawajuh serta membakar semangat murid-muridnya untuk selalu istiqamah di dalam berjalan kepada Allah. Tidak banyak waktu yang dibuang oleh beliau. Waktu senggang pun beliau jadikan kesempatan untuk mendatangi murid-muridnya yang berada di kampung dan di pelosok desa. Berangkatlah beliau ke Parit Ayu. Di sana, beliau tinggal di rumah Haji Nawawi selama 2 malam. Seperti biasa, beliau menawajuh dan memberi semangat untuk selalu berzikir kepada murid-muridnya. Setelah 2 malam berlalu, setelah tawajuhan subuh, beliau melanjutkan perjalanan beliau menuju Parit Slamet. Dengan kondisi yang makin tak stabil, akhirnya beliau dibawa menggunakan tandu dengan menempuh perjalanan kurang lebih 5 kilo. Dan sesampainya beliau di Parit Slamet, beliau beristirahat 1 malam di kediaman Haji Hariri. Dan di sana Al-Habib Muhsin tidak sempat memberikan tawajuhan karena melihat kondisi yang makin parah. Semangat dakwah seakan tak pernah luntur dari hati sang guru. Walaupun dengan kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan, beliau tetap melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Parit Jelawat. Saat itu, beliau naik perahu klotok dan dilanjutkan dengan menggunakan sampan. Hajjah Zainab,
Salah satu akhwat yang menggendong Syarifah Hadijah duduk persis di hadapan Al-Habib Muhsin kala itu. Menangis karena selama perjalanan melihat gurunya yang pada saat itu menahan tubuhnya dengan kedua tangannya, seakan meyakinkan kepada semua orang bahwa dirinya tidak kenapa-napa. Sesampainya beliau di Jelawat, beliau langsung terbaring lemah dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya terdengar berita bahwa beliau sehat, dan ikhwan akhwat pun semua berkumpul di masjid tepat di samping asrama yang didiami oleh Habib Muhsin. Mereka pun mulai berzikir untuk menunggu kehadiran Al-Habib Muhsin ke masjid untuk menawajjuh. Ternyata kesehatan Al-Habib Muhsin tak berlangsung lama. Tawajjuh pun diganti dengan khaujakan. Ketika khaujakan, terdengar seruan dari asrama bahwa Al-Habib Muhsin tumbang dan tak lagi sadarkan diri. Dengan rasa khawatir dan cemas, akhirnya diputuskan bahwa guru harus dibawa ke rumah sakit. Tubuh guru pun diangkat ke sampan yang saat itu tidak ada akses lain dari Jelawat menuju ke Pangkalan Kloto. Tak sampai di situ ujian yang dialami Al-Habib Muhsin. Sampan yang harusnya digunakan untuk membawa tubuh beliau tidak bisa dikayuh, dikarenakan air parit yang surut pada saat itu. Tidak ada cara lagi. Sampan yang membawa tubuhnya yang suci harus didorong sampai ke tempat air pasang. Sesampainya di Pangkalan, tubuh beliau pun dipindahkan ke Kloto yang akan menuju ke Sungai Jawi. Desir angin kepedihan dan kesedihan merambah rendah ke permukaan bumi. Kepakan sayap-sayap burung ringan membawa tubuhnya yang kecil, namun kicauannya memilukan. Bayang-bayang awan pun menutup suramkan sinarnya mentari yang sampai ke bubung atap rumah sakit Antonius Pontianak. Di sana, di sepetak ruang gawat darurat, tubuh guru terbaring lemah. Tanda-tanda perpisahan diisyaratkan. Kericuhan dari luar rumah sakit pun terdengar. Beberapa ikhwan dari setiap penjuru, mereka saling berkata, "Jika Ustadz wafat, Ustadz harus dikebumikan di tempat kami." Perselisihan yang mungkin tak dapat diredam kala itu berakhir dengan keputusan Ibunda Yun dan Habib Anis untuk mendatangkan putra sulungnya Al-Habib Muhsin, yaitu Habib Amak. Kedatangan Habib Amak kala itu disambut dengan kondisi abahnya yang sudah kritis. Dengan harapan besar ingin membawa pulang abahnya ke Sumeneb dengan keadaan sehat, seakan hancur setelah melihat kondisi abahnya yang sudah tidak lagi mampu membuka mata indahnya. Tangan sucinya pun mulai memukul-mukul kasur dikarenakan sakit yang tak dapat lagi ditahan. Tapi lisannya seakan tak pernah lepas menyebut nama Tuhannya. Yang terdengar hanya kalimat Allah, Allah, Allah. Hari Sabtu, tanggal 3 Mei 1980, terdengar teriakan dari ruangan di mana Al-Habib Muhsin dirawat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru sudah tiada. Guru kita telah menghadap Tuhannya. Saat itulah janji ilahi terpenuhkan. Al-Habib Muhsin kembali kepada Allah. Walau tangannya tak melambai sebagai tanda perpisahan, namun kedua matanya yang indah merapat dalam pejaman rahmat Allah.
Kembali Allah tunjukkan kebesarannya kala itu. Terjadi kembali perdebatan di antara dua dokter yang menyaksikan kejadian itu. Satu di antaranya menduga bahwa Al-Habib Muhsin belum wafat karena detak latifahnya masih nyata. Sampai akhirnya kedua dokter itu pun mengerti dengan kedatangan salah satu murid beliau yang menjelaskan bahwa ahli zikir, jika dia telah kembali kepada Allah, detak latifahnya tak akan pernah berhenti untuk terus menyebut Allah. Jasad beliau pun langsung dibawa pulang ke rumah untuk dimandikan dan dikafankan. Pagi harinya, jenazah pun dibawa ke Bandara Supadio untuk dibawa ke Sumeneb dan dikebumikan di sana. Pada saat itu, salah satu teman akrab Al-Habib Muhsin di Pontianak yang juga menganut tarekat, yaitu tarekat Qadariyah, Ustaz Abdurrani Al-Yamani, menghubungi Gubernur Kalimantan Barat pada saat itu, yaitu Haji Sujiman, untuk mencarter pesawat Garuda yang akan membawa jenazah Al-Habib Muhsin. Pesawat yang telah berisi penumpang diharuskan pindah ke pesawat lain karena pesawat telah dicarter oleh gubernur untuk membawa jenazah kekasih Allah Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan radhiyallahu anhu. Hari Minggu menjelang maghrib, jenazah sampai di rumah duka. Air mata tak lagi mampu membendung di setiap mata keluarganya. Putra-putrinya pun seakan tak percaya dengan ujian terbesar yang telah Allah tulis untuk mereka. Ribuan warga pun membanjiri kota Sumeneb pada saat itu. Dan entah dari mana teriakan salawat pun berkumandang pada saat itu, mengiringi proses pemakaman hingga selesai. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta